kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala hikmat dan pengetahuan, kiranya menguasai pikiran dan hati jiwa kita dengan pertolongan Roh-Nya, Roh Kudus. Amin. 2 Petrus 3 ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang terakhir ini, sesuatu yang sering terjadi, bahwa jumlah dari orang-orang yang suka mengejek, terutama mengejek Injil, mengejek langsung Yesus sendiri, bahkan terjadi dari kalangan-kalangan yang sangat tidak pernah mungkin kita pikirkan untuk melakukan itu. Ada sebuah peristiwa yang sangat terkenal di muka bumi pada hari-hari terakhir ini, yaitu salah satu calon presiden dari United States, calon presiden dari Amerika Serikat, bernama Kamala Harris, yang menurut pengakuannya dia adalah seorang Kristen. Tetapi saudaraku, di dalam sebuah kampanyenya, ada seorang dari keramaian itu berteriak, Yesus adalah Tuhan. Lalu kemudian calon presiden perempuan ini mengatakan, oh, Anda sedang ada pada rally yang salah. Anda sedang mengikuti sebuah kampanye yang tidak sesuai dengan dirimu. Kira-kira begitu, saudara-saudara. Lalu oleh pernyataan Kamala Harris itu, orang-orang pendukung LGBT, pendukung aborsi, dan segala kejahatan yang bertalian dengan pertentangan dengan firman Tuhan, ajaran Injil, itu mereka semua, termasuk Kamala Harris, calon presiden Amerika Serikat pada waktu itu, mereka tertawa, dan tertawanya itu seperti berhadapan dengan orang-orang yang paling bodoh, yaitu orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, pada kampanye tersebut memang Kamala Harris sedang membicarakan mengenai aborsi, di mana kita tahu Partai Demokrat di Amerika Serikat itu tidak begitu gencar untuk menolak aborsi itu. Tetapi Partai Republik yang kemudian calon presidennya adalah Donald Trump, yang pada akhirnya memenangkan pemilihan presiden itu, memang adalah kelompok Kristen dan Katolik dan Yahudi yang menolak aborsi. Itu yang kita tahu. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dari sana kita melihat sudah banyak pendukung dari mereka-mereka yang anti-Injil itu. Sudah banyak pendukung dari pengejek-pengejek terhadap ketuhanan Yesus itu. Nah, mungkin yang dimaksudkan oleh salah satu peserta kampanye itu adalah Yesus adalah Tuhan. Maksudnya adalah di mana seharusnya semua orang taat kepada Yesus, dengan mana tidak membunuh bayi. Kira-kira begitu, saudara. Nah, oleh ucapannya itu, Kamala Harris membuat sebuah pernyataan yang mengejek ucapan itu. Kamala Harris, calon presiden Amerika Serikat itu, membuat ejekan terhadap sebuah kalimat yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Nah, bagaimana ini terjadi di dunia? Saya tidak berbicara sebatas pribadi seseorang itu, Bapak Ibu, tapi saya sedang berbicara kepada kita semua bahwa roh itu sedang terjadi. Saya sedang berbicara kepada kita semua bahwa roh iblis itu melalui pikiran, melalui perasaan, melalui mental terjadi di kalangan manusia, termasuk mereka yang mungkin mengaku mengidentifikasi diri sebagai orang beragama Kristen dan yang berdekatan dengan itu. Saudara-saudara, mungkin kita merasa tidak sejauh itu, tetapi apa yang sedang ada di dalam mental kita sekarang, di dalam selera yang melekat pada diri kita, apakah kita memang membiasakan diri dengan sebuah ucapan kebenaran, atau kita menjadi merasa risih dengan lagu rohani, dengan khotbah, dengan orang yang berdoa secara serius, dengan orang yang menerima Roh Kudus, dengan orang yang menggumuli karunia-karunia Tuhan bekerja di dalam gereja.
ini sedang terjadi perbenturan yang sangat keras di akhir-akhir zaman ini, saudara-saudaraku, mengenai mereka yang ingin semakin kudus dan terhadap mereka yang ingin semakin menjadi pelaku keinginan daging, di mana keinginan daging akan bertolak belakang dengan keinginan roh. Dan keinginan daging itu akan menjurus kepada sesuatu yang bersifat sebatas jasmani, sebatas manis dalam tempo yang sangat singkat, sebatas kehormatan di dalam tempo yang sangat singkat, sebatas kebanggaan yang sedang banyak dikejar orang-orang yang hidup di dalam daging, sebatas kehormatan yang sedang dikejar banyak orang yang hidup di dalam daging. Maafkan, ini terjadi bahkan di kalangan pejabat-pejabat agama. Mereka menjadi pengejek, mereka menjadi orang yang risih dengan satu keadaan suci, risih dengan satu ketekunan beribadah, risih dengan satu ketekunan mendalami firman Tuhan, satu ketekunan untuk meraih urapan dan kuasa Tuhan itu bekerja di dalam gereja. Jadi saya mau mengatakan berterus terang, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, bahwa di dalam prinsip-prinsip kebenaran itu ada sebuah pembuktian yang diungkapkan kepada kita bahwa gereja tidaklah jadi jaminan, pejabat gereja tidaklah jadi jaminan, figur dan pejabat-pejabat yang disebut terhormat tidak lagi bisa jadi jaminan. Yang perlu kita kejar sekarang adalah apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai supaya kita makin mencari Tuhan, menggeluti perkara-perkara rohani yang tidak sebatas menyesuaikan diri dengan lingkungan, melainkan menyesuaikan diri dengan surga, menyesuaikan diri dengan hati Tuhan Yesus, menyesuaikan diri dengan irama dan gerak Roh Kudus, menyesuaikan diri dengan atmosfer yang membuat kita bergairah selalu di dalam Tuhan. Menjadi orang yang semakin sepi dengan doa, yang semakin jarang berpuasa, yang semakin jarang bersaksi. Kebiasaan itu, saudaraku, akan bergerak kemudian membuat Anda jauh dari Tuhan. Dan kemudian atmosfer yang menguasai dirimu, selera yang menguasai perasaanmu dan jiwamu, menjadi sebuah selera yang risih terhadap perkara rohani, risih terhadap soal kesucian, risih terhadap soal bersaksi, berdoa, berpuasa dengan sungguh-sungguh, sampai nampaknya bagi banyak orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara mungkin akan diejek. Dan itu telah terjadi. Bahkan dengan beragamnya gereja-gereja yang ada sekarang, saudara-saudaraku, sudah jelas-jelas sebuah kelompok gereja itu memang sepakat dan membuat sebuah suasana iman. Mereka menjadi sangat anti Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus. Saya tidak sedang mengatakan Roh Kudus yang salah. Saya tidak sedang mengajarkan kepada kita untuk membela ajaran-ajaran yang tidak akurat dengan firman Tuhan. Tetapi faktanya, ada orang memperalat hal-hal yang tidak sempurna itu untuk menjadi kehancuran mereka. Di dalam doktrin-doktrin mereka, mereka sudah sangat berani mengatakan bahwa gereja ini sudah sesat, bahwa gereja ini sudah sama sekali tidak benar, bahwa aliran ini sudah sama sekali tidak benar. Dan itu mereka lakukan. Dan yang tanpa disadari oleh manusia itu adalah pekerjaan setan untuk membuat kita menjadi terikat pada sebuah kelompok yang disebut pengejek-pengejek. Kebalikan dari pengejek-pengejek itu adalah orang-orang yang hidup tertib dan berdiam diri dengan Tuhan, berdiam diri dengan kebenaran itu. Bahkan semakin maju, semakin kokoh, semakin kuat, tidak bisa diombang-ambingkan. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak dari Tuhan Yesus Kristus, mari kita bertahan dan berani untuk mengatakan Yesus adalah Tuhan melalui perbuatan kita, melalui doa-doa kita, melalui perasaan dan atmosfer yang kita pertahankan di dalam rumah kita, di dalam ucapan-ucapan kita, di dalam segala sesuatu, sehingga Tuhan senantiasa berhadirat meliputi hidup kita setiap pagi, siang, dan malam. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita sekalian. Amin. Oh, you guys are at the wrong rally. This clip is insane, and I think Kamala Harris is going to lose a lot of the Christian vote, if not all of the Christian vote. She essentially mocked a man who shouted out, "Jesus is Lord," when Kamala Harris was talking about abortion. I will play the entire clip, and then we will talk about exactly what's happening. And then before we even allow the mainstream media to try and twist this,
there's other footage I want to show you guys, but let me first play this clip through. Oh, you guys are at the wrong rally. No, I think you meant to go to the smaller one down the street. Okay, the only reason why I'm making this video is so we don't give a chance to the mainstream to try and change this narrative, because there just so happens to be a woman who was at the rally who accidentally caught the audio, and you could see how dead silent it was, and there was no chance in heck that Kamala is going to try and play the card of, I had no idea what they said. When I panned over to the crowd and to her speaking, and I caught something I wasn't expecting. Check it out. Not a lot of energy here, but everyone just cheered and screamed for killing babies. So that was disappointing. Anyway, here she is. Did you hear that? Some guy in the crowd shouted, "Jesus is Lord." And Kamala said, "I think you're at the wrong rally." And then she said, "Try the smaller one down the street." Everyone laughed and laughed and cheered, but I was at that rally. There were almost 7,000 people at it. Today they said there were 2,500. Nobody waiting. Open spaces. I wanted everyone who's a believer to hear that for themselves. Now, this all comes at a pretty insane time, because now we're a day after, or a little over 24 hours, where Kamala actually skipped the Al Smith dinner, which is a really big white-collar Catholic event, essentially where people can donate a lot of money to Catholic ministries at this event. And I actually did a YouTube video talking about how Donald Trump just roasted everyone at the event, and that's sort of what it is. It's supposed to be everyone get together, have a good time, roast some people, all in good fun, and donate a ton of money. Well, Kamala skipped that, and that definitely rubbed a lot of Catholics the wrong way, but also her little speech that she did and her little skit also sort of really annoyed a lot of Catholics.